Ya mungkin kita perjelas, kita bagi dua dulu ya. Kita bicara penerima LPDP yang sudah lewat. Yang sudah tanda tangan kontrak. Sudah tanda tangan kontrak atau kita mau evaluasi untuk ke depan. Kalau untuk yang sudah lewat jelas, mereka sudah tanda tangan kontrak, itu komitmen harus bertanggung jawab. Jadi bukan alasan kalau sudah tanda tangan kontrak setelah diberi beasiswa habis itu mengatakan kan tidak ada ekosistemnya di Indonesia. Nah waktu itu menulis esai kan sudah membuat komitmen. Waktu itu idenya apa, kontribusi yang akan diberikan apa. Nah itu tetap menurut saya harus dipenuhi. Supaya kita tidak terus membudayakan nih manusia Indonesia yang ditulis oleh Mokhtar Lubis dari 50-an tahun yang lalu bahwa karakter bangsa kita ini enggan bertanggung jawab. Nah, jadi di atas semuanya itu menurut saya revolusi mental itu duluan yang lebih penting. Nah, mengenai rekrutmen, menurut saya masih ada banyak ruang perbaikan ya. Misalnya dari tim rekrutmen itu sendiri sebetulnya perlu kombinasi. Tidak hanya, mohon maaf bukan berarti mendiskreditkan akademisi, tapi akademisi itu pintar di satu area. Padahal manusia itu semuanya punya kepintarannya masing-masing. Dan inovasi terbaik itu justru lahirnya dari kolaborasi yang radikal. Manusia yang profilnya berbeda-beda. Jadi selama ini, mohon maaf kalau dari Pak Lalu mungkin ada beberapa hal saya sepakat, tapi dalam hal pilihan universitas ini juga saya mau mengkritisi. Karena definisi dari universitas terbaik itu sendiri juga jadi pertanyaan. Subjektif begitu ya Mbak? Karena di luar negeri itu ada research based university, ada University of Applied Sciences. Ibarat apel sama jeruk. Kalau ditanya mana yang lebih baik, beda kriteria. Sama dengan profil manusianya. Yang tipe akademis itu memang cerdas secara akademis, IPK tinggi, mereka biasanya ambisi akademis. Tapi profilnya seringkali agak sulit membuat keputusan. Ego atau gengsinya itu tinggi. Karena saya doing profiling ya, setiap hari saya udah ketemu hampir 7.000 memprofil orang. Jadi tiap orang itu pintar, ada yang pintar bercocok tanam, ya kan kita perlu juga. Ada yang terampil tangannya, tapi ada yang tadi pintar meneliti. Nah pertanyaannya data. Sebetulnya kita butuh berapa persen konseptor yang mana memang banyak peneliti, tipe akademisi, berapa persen praktisi, berapa persen yang tukang babat alas. Tukang babat alas itu tipe orang-orang yang tidak menunggu ekosistemnya siap, dia dobrak justru. Ya seperti misalnya Gojek begitu kan. Kan itu tidak ada, tidak sesuai undang-undang, tapi kalau tidak ada disrupsi seperti itu ya tidak tercipta jutaan lapangan pekerjaan seperti yang ada sekarang gitu. Nah itu ada karakter-karakter pedobrak, tukang babat alas. Nah jadi yang mungkin kritikan saya yang missing itu profiling. Jadi profiling ditambah juga integritas. Above all itu integritas yang dicek. Dan itu sebetulnya tidak cukup memang hanya dengan wawancara. Tapi dengan group discussion, dengan dikasih studi kasus, pembahasan kelompok. Sebetulnya kelihatan orang-orang yang punya mental koruptif itu kesulitan membedakan ranah pribadi dengan ranah publik. Pada saat kita membahas ranah publik, ini dana beasiswa itu milik publik. Kita bisa lihat komentar di media sosial. Tapi kan saya, tapi kan dia, saya, dia, saya, dia. Ini yang dia tidak paham batasan. Itu kan hak saya. Iya, hak warga negara, tapi kan juga punya kewajiban sebagai warga negara. Jadi menurut Mbak Ina salah satu proses yang harus diperbaiki secara dalam jangka waktu dekat lah ya, ini adalah soal proses rekrutmennya, termasuk dari tim penilainya begitu. Betul, semua tahapan mulai dari awal tim penyeleksinya menurut saya juga libatkan misalnya venture capitalist karena mereka terbiasa memberikan investasi, tapi dalam memberikan investasi yang pertama mereka lihat bukan IPK, bukan nilai raport. Banyak kecerdasan kita itu tidak bisa dilihat di raport, tidak ada. Ya, misalnya yang tadi tipe akademis itu yes IQ tinggi, tapi cenderung agak lemah di intrapersonal intelligence, kecerdasan mengukur diri. Kalau kombinasinya dengan dominan, cenderung kalau PD itu kepedean, nggak sesuai. Tapi kalau tipenya compliant, itu malah sering nggak pede, tapi nggak pas gitu ngukur dirinya. Nah, padahal intrapersonal intelligence itu paling dibutuhkan untuk jadi pengusaha. Gitu. Jadi seringkali kita akhirnya merekrut persentase orang yang salah. Jadi itu mulai dari tim penyeleksi harusnya ada kombinasi, mungkin HR atau human resource dari perusahaan-perusahaan besar yang juga biasa menilai, kemudian profiler juga. Nah,
Kemudian profil dari orang-orang yang mau direkrut. Sudah saatnya mindset kita tidak sekedar yang namanya pinter itu akademis, gitu ya. Kemudian dari sisi kampusnya tadi harus ada vokasi juga. Dan menurut saya persentasenya malah sekitar 20-30% harusnya kita butuh konseptor, tapi 70-80% harusnya kita butuh implementator yang memang jago di lapangan, yang mana di lapangan sering tidak terjadi sesuai teori. Gitu. Kemudian sampai monitoring atau evaluasinya terbukti lemah ya selama ini. Baik.